Bagi teman-teman yang belum follow Instagram saya, silakan di follow karena di Instagram saya sering melakukan tanya jawab untuk follower melalui video. Kemudian Instagram juga saya sering bagi ataupun upload foto video tentang kesehatan. Nah, untuk teman-teman yang belum follow, silakan follow karena di Instagram juga saya sering bagi-bagi rezeki untuk teman-teman semua. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat. Amin. Teman-teman, kalau ngomongin telinga, ya khususnya gendang telinga, ya ini disebut gendang telinga karena memang dia bentuknya mirip gendang ya. Nah, jadi gendang telinga ini merupakan salah satu bagian penting ya indera pendengaran kita. Nah, karena ada gendang telinga lah ya suara bisa kita dengar. Suara saya bisa teman-teman dengar. Ya, teman-teman bisa mendengarkan suara musik, ya suara kucing, suara burung ataupun suara-suara lainnya. Nah, jadi pada video kali ini kita akan membahas penyebab gendang telinga bisa pecah. Nah, jadi penting ya teman-teman ketahui kenapa gendang telinga kita itu bisa pecah. Jadi teman-teman jangan salah sangka dulu ya. Gendang telinga pecah itu bukan seperti misalkan balon pecah dor, bukan seperti itu ya. Jadi gendang telinga pecah itu yang dimaksudkan adalah gendang telinganya itu bisa robek, ya bisa bolong, bisa berlubang, ya bisa sobek. Nah, jadi kalau medisnya gendang telinga pecah itu disebut dengan perforasi ya. Nah, jadi perforasi membran timpani. Jadi gendang telinga itu disebut dengan membran timpani. Nah, jadi normalnya gendang telinga kita itu warnanya putih agak bening ya, tidak ada warna lain ya ataupun kusam, misalkan warna coklat ya, kehitaman ataupun merah, itu enggak ada, warnanya itu memang seperti itu. Kemudian juga dia bentuknya utuh ya, utuh, tidak berlubang, tidak bolong, tidak sobek, tidak robek. Nah, jadi kalau seandainya ada gangguan ya misalkan sobek, otomatis pendengaran kita juga ikut terganggu. Nah, kalau terganggu ya otomatis kita mendengarkan suara jadi kurang jelas ya ataupun bisa tuli. Nah, jadi memang gendang telinga itu bentuknya seperti itu tapi sangat penting di indera pendengaran kita. Kemudian ya gendang telinga kita itu dia memisahkan telinga tengah dan telinga bagian luar. Makanya kalau seandainya ada air masuk ya, dia gendang telinganya menghalangi biar nggak masuk ke telinga bagian tengah. Nah, jadi telinga bagian tengah ini ya penting, bagian terpenting di telinga karena di sini banyak sekali ya peran-peran dalam mendengar. Nah, jadi bagaimana kita mendengar, proses kita mendengar? Pertama ya suara kita tangkap di telinga kita ya, kemudian nanti masuk ke lubang telinga, kemudian nanti suara itu akan digetarkan ya melalui gendang telinga. Nah, nanti suara itu juga akan disalurkan melalui tulang-tulang pendengaran kita. Itu ada 3 ya, tulangnya kecil-kecil ya, bisa teman-teman lihat ya. Nanti suara akan masuk ke kayak rumah siput itu ya, kemudian akan diteruskan ke impuls otak kita. Nah, seperti itu gampangnya. Jadi suara kita dengar, gendang telinga berperan ya menggetarkan suara, kemudian tulang-tulang pendengaran menyalurkannya ya, akhirnya kita bisa menerima persepsi, oh kita mendengar suara kucing, oh kita bisa mendengar suara musik, nah oh kita bisa mendengar suara saya. Nah, seperti itu ya. Kalau seandainya gendang telinga kita robek, sobek ataupun bolong, otomatis ya getaran yang kita terima jadi nggak maksimal ya ataupun terganggu. Nah, akhirnya teman-teman tidak bisa mendengarkan suara saya, tidak bisa mendengarkan suara kucing. Nah, ini bisa sementara ataupun permanen ya, tergantung dari keparahan yang teman-teman alami. Nah, jadi gendang telinga sobek ataupun pecah itu tidak bisa dianggap remeh. Dok, kalau seandainya gendang telinga kita pecah itu apa sih gejalanya? Nah, gejala gampangnya itu ya tentu nyeri ya, nyeri telinga kanan ataupun kiri ya, kemudian keluar nanah di telinga kalau seandainya akibat infeksi telinga tengah ya, ataupun orang bilangnya congean ya, bisa keluar darah dari telinga kalau seandainya ada trauma. Nah, kemudian juga ini teman-teman bisa
telinganya berdenging ya, berdenging, kemudian juga bisa vertigo ya, kepalanya pusing muter-muter. Nah, bisa juga teman-teman mengalami mual dan muntah. Kemudian yang paling ketara ataupun keluhan yang paling teman-teman rasakan adalah pendengaran teman-teman bisa menghilang. Nah, jadi wah, kok menghilang nih? Tiba-tiba misalkan teman-teman lihat ada keluar nanah ya, ataupun teman-teman merasa pusing ya, berputar-putar tapi pendengaran hilang. Nah, jadi teman-teman harus waspada, harus hati-hati. Nah, jadi ada beberapa penyebab yang bisa menyebabkan telinga teman-teman gendangnya itu pecah. Yang pertama itu benda asing. Nah, jadi benda asing ini merupakan salah satu penyebab tersering ya, yang menyebabkan gendang telinga seseorang itu pecah. Nah, biasanya saat teman-teman mengorek ataupun membersihkan telinga pakai cotton bud, kalau tidak hati-hati bisa terdorong ke dalam ataupun membersihkannya terlalu dalam ya. Akhirnya itu menciderai gendang telinga, bahkan bisa menyebabkan gendang telinganya itu pecah, itu pun bolong, sobek ya, berlubang. Nah, jadi ya memang ketika teman-teman menggunakan cotton bud itu hati-hati sekali ya. Sebenarnya telinga kita itu normalnya itu tidak perlu dibersihkan karena dia akan mengalir sendiri ya, kotoran telinganya. Nah, kalau seandainya dia mengalami pengerasan ataupun mengeras, yaitu tinggal dilunakkan ya, biar keluar. Nah, itu nggak boleh sebenarnya dikorek-korek pakai cotton bud, itu bisa malah terdorong ke dalam ya, akhirnya bisa mengenai gendang telinga. Kemudian untuk anak-anak yang paling sering adalah memasukkan benda asing ya, namanya saja anak-anak ya, dia belum bisa berpikir ya, kemudian memasukkan sesuatu, entah manik-manik, entah bola-bola kecil ke dalam telinganya ya, kemudian akhirnya bisa terdorong ke dalam, akhirnya pecah. Nah, jadi memang harus hati-hati. Ataupun ya ketika teman-teman mengalami nasib yang sedang apes ya, itu ada serangga masuk ke dalam ya, bisa saja serangga tersebut ya menciderai gendang telinga sampai gendang telinganya robek ya, itu memang harus hati-hati. Ataupun misalkan teman-teman kemasukan serangga ya, teman-teman colok-colok ya, colok-colok di telinganya, akhirnya serangganya tidak keluar, malah gendang telinganya yang tercolok. Jadi memang harus hati-hati, jadi jangan gegabah ya, jangan panik ya, jadi harus waspada ya, karena mau mengeluarkan benda asing ya malah mencederai gendang telinga ya, karena gendang telinga kita itu memang sensitif ya, fungsinya penting ya, kalau seandainya terlalu berat cederanya bisa sobek. Kemudian untuk orang tua untuk harus berhati-hati untuk mengawasi anaknya supaya tidak memasukkan benda-benda asing ya ke dalam telinga, karena sering ya kita jumpai di rumah sakit itu anak-anak itu kemasukan benda asing di telinga ya, akhirnya susah mengambilnya. Kenapa susah ya? Karena anak-anak itu ya lihat dokter saja itu sudah takut ya, sudah nangis. Nah, jadi untuk orang tua jangan menakut-nakuti anak-anaknya ketika tidak mau makan ataupun ketika dia merasa perilakunya tidak baik ya, ditakut-takuti nanti dibawa ke rumah sakit disuntik, jangan seperti itu ya. Nanti malah ketika hal penting memang dibutuhkan ya, anak-anak melihat dokter sudah takut. Nah, itu malah merugikan. Jadi kalau perlu ya jangan ditakut-takuti dengan hal seperti itu malah fatal ya akibatnya. Jadi ketika kita ingin melakukan tindakan ya, anak-anak sudah nangis. Yang kedua, infeksi telinga tengah ya, ataupun otitis media. Nah, jadi ketika teman-teman mengalami infeksi telinga bagian tengah ya, ketika cairan sudah banyak, ini beresiko cairannya nanti mencari jalan keluar sendiri, ya, akhirnya gendang telinganya bisa menonjol ya, akhirnya lama-lama bisa robek ya, bisa bolong, bisa robek. Nah, ini akan membuat ya gendang telinganya pecah ya, kemudian cairannya keluar melalui telinga. Nah, jadi ini paling sering terjadi pada anak-anak ya, otitis media ataupun infeksi telinga tengah paling sering terjadi pada anak-anak. Nah, kenapa orang dewasa jarang? Ya, karena dari struktur anatomi dari telinganya ya, ada saluran kecil di yang menghubungkan antara bagian tenggorokan kita atau bagian ya,
saluran nafas kita ke telinga. Nah itu kalau pada anak-anak itu lebih cenderung mendatar, sedangkan pada orang dewasa itu sudah posisinya sudah seperti ini. Jadi jarang menimbulkan gangguan telinga tengah. Bukan berarti tidak bisa, tapi jarang. Nah, jadi ketika teman-teman mengalami infeksi telinga bagian tengah, ya sebaiknya teman-teman obati ya. Kalau seandainya teman-teman mengalami nyeri telinga, sakit telinga, ataupun misalkan ada demam ya, nah ataupun pendengaran menurun, ya dilihat, diobati ya supaya tidak menimbulkan komplikasi tadi ya, pecahnya gendang telinga. Jadi ya namanya penyakit apapun itu jangan pernah dianggap remeh. Karena dengan kita menganggap remeh itu bisa menjadi bumerang untuk kita. Nah sebaiknya diobati ya, lebih cepat lebih baik. Nah cuman juga jangan membuat teman-teman menjadi stres ya. Kalau stres itu juga akan menurunkan imunitas kita. Yang ketiga, suara terlalu keras. Nah ketika teman-teman mendengarkan suara yang terlalu keras ya, bahkan suara ledakan ataupun suara apapun itu yang sifatnya terlalu keras, itu bisa berisiko gendang telinga kita itu pecah. Nah kalau gendang telinga pecah ya pendengaran pasti menurun ya. Banyak ya kalau tidak terbiasa mendengarkan suara-suara, misalkan suara tembakan ya, ataupun suara konser ya, itu memang harus berhati-hati ya. Pernah kan melihat orang latihan ya, telinganya ditutup, itu ya untuk menghilangkan suara yang terlalu keras. Nah ataupun suara-suara itu tadi ya, ledakan, suara yang sifatnya keras, itu beresiko membuat gendang telinga kita cedera. Nah jadi jangan malah suka mendengarkan suara-suara yang keras ya. Nah itu nggak bagus ya untuk pendengaran kita. Yang keempat, tekanan yang terlalu tinggi. Maksudnya tekanan terlalu tinggi ini gimana dok? Nah jadi tekanan yang terlalu tinggi ini maksudnya barotrauma ya. Nah ini bisa terjadi ya, tekanan yang mendadak ya, berubah antara bagian luar dan dalam itu berbeda. Biasanya ketika teman-teman naik pesawat ya, kalau naik pesawat kan kita dianjurkan untuk menelan ya, mengunyah ya, supaya tidak ada perbedaan antara bagian luar dan bagian tengah ya, bagian dalam. Nah ataupun teman-teman bisa mengunyah permen karet ya untuk mengurangi tekanan tersebut ya, supaya tidak terkena. Nah ini beresiko pada orang-orang yang flu pilek naik pesawat, itu bisa mengalami nyeri telinga ya. Jadi tekanannya berbeda, itulah yang menyebabkan bisa beresiko pecah, robek gendang telinganya. Kenapa bisa seperti itu dok? Ya biasanya saat tekanan di kabin pesawat itu berbeda ya, ataupun bisa naik drastis ataupun turun drastis. Nah jadi memang teman-teman kalau naik pesawat yang belum terbiasa itu diharapkan untuk sering-sering menelan ataupun mengunyah ya, supaya tidak terjadi barotrauma ataupun cedera telinganya. Nah kemudian juga ini bisa terjadi pada penyelam ya. Kalau seandainya menyelam terlalu dalam ya, itu kan tekanannya tinggi ya. Nah ini bisa membuat gendang telinganya bisa pecah. Jadi harus hati-hati ya, yang nekat-nekat menyelam ya, yang nggak ada ilmunya, yang nggak ada dasarnya, cuma tiba-tiba ingin menyelam, itu bahaya ya. Nah ini bisa mencederai gendang telinganya. Nah jadi tekanan yang terlalu tinggi, nah ini bisa menyebabkan gendang telinga teman-teman itu robek, sobek ataupun pecah. Jadi harus hati-hati. Yang kelima, cedera kepala berat. Nah jadi cedera kepala berat ini juga bisa menyebabkan gendang telinganya pecah. Misalkan ada benturan langsung ke bagian kepala ya, akhirnya bisa menyebabkan pecah, keluar darah. Ini sering terjadi ya, kecelakaan bermotor ya, ataupun pukulan langsung di area kepala. Ini harus berhati-hati karena cedera kepala ini bisa menyebabkan gendang telinga juga pecah. Itu tergantung ya, bisa kanan bisa kiri ya. Nah jadi teman-teman ya, gendang telinga ini perannya penting. Memang organnya kecil terlihatnya, tapi jangan dianggap sepele ya. Yang suka mengorek-ngorek kuping ya hati-hati ya. Ini semakin lama resikonya ya, kalau seandainya ke dalam ya makin tinggi. Oke teman-teman, itu tadi penyebab gendang telinga bisa pecah. Kemudian juga tadi saya cerita sedikit tentang bagaimana proses kita mendengar ya. Dan semoga bisa dipahami, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan komen di video ini. Semoga yang sedang sakit segera diberikan kesembuhan, amin. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Salam sehat, sampai jumpa.